Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Menara Tanjung Pujian, Makassar. Persiapkan diri Anda untuk beribadah fokus dan tidak terganggu oleh hal apapun. Ikutlah dan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan yang akan dibagikan. Yakin dan percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan ada di sana. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Wow, Raja itu mau fellowship dengan kita, saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father, janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air, truly baptized with water, sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa, ya. Karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi, ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata, ya, bahwa segala macam perdebatan sia-sia, saudara, ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mujizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami, ya. Karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi ini perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai salt, spiritual, tapi punya authority karena hidup dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership, dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan, yaitu diberikan jubah ataupun endued with power, dikuasai, bukan lagi punya kuasa tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi tidak usah tunggu tanggal 23 ya, bulan ini nggak usah, saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal paham ya, kita tidak mengabarkan agama Kristen. Kita extending the kingdom, start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita. Dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism, tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya,
Yesus berkata pada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bimbang sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak baik yang kau lakukan ini. Mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong dan melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ya. Dan dia ulangi lagi kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada hari ini. Amin. Saya percaya orang yang diberkati Tuhan. Dan dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita punya satu keinginan yang besar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kau kudus Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning,
menyembah-Mu Yesus. Setiap yang bernafas semuanya memuji Engkau, menyembah Engkau. Amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan nama. Sekali lagi Segala pujian bagimu, segenap nafasmu muliakanmu. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. haleluya. Kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Setiap umat-umat-Mu pada siang hari ini Tuhan, rindu dan haus akan Engkau. Bersyukur Bapa, kami rindu Tuhan. Penuhi kami Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang luar biasa. Setiap makhluk menceritakan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Engkau kudus Tuhan, Engkau suci Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat siang semuanya. Senang sekali jika dalam kesempatan ini saya mendapat kepercayaan kembali dari Pak Ben dan Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara semua. Dan saya mempercayai bahwa di hari-hari ini justru adalah sebuah hari yang dimana kita bisa melihat Tuhan itu lebih nyata dibanding hari-hari yang lalu. Oke? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Oke, saya siapkan dulu PowerPoint-nya. Ya, judul dari sharing saya dalam kesempatan ini adalah sarana kedewasaan. Oke ya, saya ulang, judul dari pembelajaran kita hari ini dalam kesempatan ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Dan judulnya adalah sarana kedewasaan. Nah, sebelum kita belajar dari beberapa ayat firman Tuhan, saya mau mengajak untuk kita merenungkan dulu pertanyaan ini. Mengapa iman, doa, dan status kita sebagai ahli waris sepertinya tidak mengubah keadaan kita? Saya ulang ya, pertanyaan ini saya berharap untuk kita merenungkannya. Bahwa pernahkah kita menyadari, pernahkah kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa mengapa sepertinya iman kita, mengapa sepertinya doa-doa kita, dan mengapa bahkan sepertinya status kita sebagai anak Allah, sebagai ahli warisnya Tuhan, mengapa sepertinya tidak mengubah keadaan kita. Hari-hari ini saya banyak berjumpa dengan orang-orang percaya yang sedang frustasi. Mengapa frustasi? Karena mereka merasa sudah beriman. Mereka sudah mempercayai Tuhan. Tapi seringkali mereka berkata, kenapa saya sudah percaya Tuhan, tapi kenapa kok iman saya sepertinya belum mengubah keadaan menjadi lebih baik? Dan ada juga yang kecewa berkata bahwa saya sudah berdoa dan saya sudah tidak tahu sudah berapa banyak doa yang saya naikkan di hadapan Tuhan. Dan saya sudah belajar selama ini bahwa doa itu berkuasa. Tapi kok sepertinya doa yang kita naikkan sepertinya kok juga belum mengubah keadaan kita.
Kita sudah diajar bahwa ketika kita menerima Yesus, kita lahir baru, maka status kita adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah tentu kita juga pernah diajar bahwa kita ini ahli warisnya Tuhan. Sebagai ahli warisnya Tuhan, kita telah diajar bahwa apa yang sebenarnya Tuhan miliki, Bapa kita miliki, itu juga milik kita. Nah, itu sebabnya saya mau ajak untuk kita merenung dulu bahwa mengapa iman, doa, dan status kita sebagai ahli waris sepertinya tidak mengubah keadaan kita. Nah, ketika saya merenungkan pertanyaan ini, maka ada hal yang Roh Kudus singkapkan kepada saya, bahwa yang lebih penting ternyata dari kepemilikan adalah kedewasaan. Saya ulang kata ini. Ternyata yang lebih penting dari kepemilikan ternyata adalah kedewasaan. Puji Tuhan kalau kita ini diangkat jadi anaknya, kita adalah ahli warisnya, sehingga akhirnya kita memiliki hak sebagai ahli waris. Apa yang Bapak punya, kita punya juga. Berarti dengan kata lain, kita ini punya kepemilikan. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya yang lebih penting dari kepemilikan adalah kedewasaan? Mengapa saya katakan ini? Karena boleh saja kita memiliki segala sesuatu, tapi kedewasaanlah yang membuat akhirnya kita berhak untuk bisa menikmati apa yang kita miliki. Ambil contoh, saya dikaruniai seorang anak, dan anak ini sekarang usianya bernama Samuel Morris, berusia 18 tahun. Dan sebagai anak saya, maka apa yang saya punya, dia juga punya. Dan yang menarik, dia sudah memiliki apa yang saya miliki. Tapi pertanyaannya adalah ketika dia berusia 5 tahun, dan dia ingin untuk mengemudikan mobil yang sebenarnya kami miliki. Apakah saya mengizinkan untuk dia bisa mengemudikan mobil itu? Tentu tidak. Nah, mengapa saya tidak izinkan? Bukankah sebenarnya mobil itu juga adalah miliknya? Masalahnya adalah ternyata isunya adalah isu kedewasaan. Bukti ketika usianya sekarang sudah 18 tahun, maka saya berikan kepercayaan untuk dia bisa menikmati apa yang sebetulnya dia miliki, yaitu mobil yang kami miliki. Sekarang yang saya mau ajak untuk Bapak Ibu Saudara renungkan, jangan-jangan yang selama ini sepertinya iman kita, doa kita, status kita kok sepertinya nggak mengubah keadaan. Jangan-jangan bukan karena kita kurang iman, jangan-jangan juga bukan karena kita kurang doa, tapi karena ternyata kita kurang dewasa. Nah, itu masalahnya. Banyak orang-orang percaya yang hari-hari ini kecewa dengan Tuhan karena mereka berkata, kayaknya Tuhan kok nggak tepati janjinya. Nah, masalahnya bukan masalah Tuhan nggak mau tepati janjinya, tetapi isunya adalah kedewasaan. Nah, kita akan lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ayat ini jelas akan menyingkapkan kebenaran ini kepada kita. Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik itu bicara dewasa ya, sedikit pun, perhatikan kata itu, ia, yaitu ahli waris itu, tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun, ia adalah tuan dari segala sesuatu. Berarti dengan kata lain bahwa ingat, ada yang lebih penting dari kepemilikan, yaitu kedewasaan, saudara. Nah, makanya ayat ini katakan, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah, perhatikan ayat yang kedua. Tetapi ia berada dalam perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Saya tertarik dengan kata sampai pada saat yang telah ditentukan. Pertanyaannya, saat itu saat apa? Saat dewasa berarti. Nah, sekarang, sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa password untuk kita bisa menikmati apa yang kita miliki itu adalah kedewasaan? Karena kalau kita belum cukup dewasa, maka kita akan mengalami kesulitan untuk kita bisa menikmati apa yang sesungguhnya kita miliki. Makanya hari-hari ini jangan cuma hanya beriman, jangan hanya cuma berdoa, jangan hanya coba bangga akan status kita sebagai anak Allah, tapi pertanyaannya adalah kita ini anak yang masih kecil, anak yang masih belum akil balik, atau anak yang sudah dewasa. Ingat,
kalimat saya ini, bahwa password untuk kita bisa menikmati apa yang kita miliki adalah kedewasaan. Nah, saya ambil contoh. Coba Bapak, Ibu, Saudara lihat PowerPoint berikut ini. Apa yang kita bisa pelajari dari jenggot atau kumis bagi seorang anak? Bayangkan kalau anak kita berusia 5 tahun, dan dia berkata, aduh saya ingin punya kumis, saya ingin punya jenggot. Lalu apa yang terjadi? Karena dia begitu ingin, anak umur 5 tahun ya Bapak Ibu, aduh saya ingin punya kumis, saya ingin punya jenggot. Lalu dia ambil doa puasa 40 hari. Pertanyaan saya, apakah setelah dia berdoa puasa 40 hari, terus akhirnya kumis tumbuh, jenggot tumbuh? Tentu tidak. Karena ada hal-hal yang hanya didapat melalui kedewasaan. Jadi anak ini sebetulnya nggak perlu berdoa puasa 40 hari. Dewasa aja, bertumbuh saja sampai dewasa. Maka ketika seiring dengan kedewasaannya, maka apa yang terjadi? Otomatis kumisnya akan tumbuh dengan sendirinya. Jenggotnya akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, hari ini, sebelum kita lanjut pelajaran ini, pernahkah kita merenungkan bahwa seringkali yang jadi masalah kita adalah kedewasaan? Coba saudara renungkan ini. Keanggotaan kita, kerajinan kita, bahkan aktivitas kita itu tidak menjamin kedewasaan kita di hadapan Tuhan loh Bapak Ibu. Nah sekarang, coba perhatikan PowerPoint berikut ini. Kedewasaan dan kepercayaan menurut saya adalah seperti dua sisi mata uang. Saya ulang ya, kedewasaan dan kepercayaan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, semakin kita dewasa, semakin kita dipercaya. Makanya saya katakan, di sini saya tuliskan bahwa beralihlah, bertumbuhlah dari dipelihara menjadi dipercaya Tuhan. Nah, saya nggak akan pernah lupa satu kali ketika di awal-awal pandemi COVID ini berlangsung, saya kumpulkan beberapa anak rohani di Cirebon, kami berdoa sama-sama. Dan sebelum kami berdoa, saya kasih kesempatan buat mereka ini sharing, cerita tentang pengalaman mereka melewati atau mengalami pandemi ini. Dan saya nggak akan pernah lupa ada satu orang yang berkata, puji Tuhan, saya ini dipelihara Tuhan. Dan sementara saya mendengar kata, puji Tuhan, saya dipelihara Tuhan, tiba-tiba saya muncul dalam mulut saya bilang ini, loh, kok cuman dipelihara? Kayak binatang aja dipelihara. Tentu tujuan saya melepaskan statement itu bukan berarti saya mengecilkan pemeliharaan Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa sebagai Bapa, Tuhan ini nggak cuma pengen memelihara kita. Jangan puas kalau kita dipelihara. Karena sebenarnya kerinduan Bapa itu adalah supaya kita didapati bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, kalau memang kita rindu untuk dipercaya oleh Tuhan, maka pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa dipercaya oleh Tuhan kalau kita tidak bertumbuh dewasa? Itu sebabnya saya tulis di sini bahwa kedewasaan dan kepercayaan itu dua hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi saya bersyukur dan kita semua harus bersyukur kalau masa-masa sulit ini membuat kita dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu ajaib. Dan saya ajak untuk kita bersyukur. Tapi jangan puas kalau kita dipelihara. Karena sebenarnya hati Tuhan yang terdalam adalah supaya kita didapati sehingga kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan untuk dipercaya adalah saudara mau tidak mau harus dewasa. Nah sekarang, pernahkah saudara menyadari bahwa ada saatnya Tuhan yang menunggu kita dan bukan kita yang menunggu Tuhan? Kan ada banyak sekali orang-orang percaya yang berkata begini, Pak, saya ini lagi tunggu Tuhan. Apa yang ditunggu? Oh, saya lagi tunggu pertolongan Tuhan. Saya sedang tunggu waktu Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Yesaya pasal 30 ayat 18 bilang begini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi ternyata dari ayat ini saya dikejutkan bahwa bukan hanya kita yang tunggu Tuhan, tapi sebenarnya ada saatnya Tuhan itu yang nunggu kita. Nah pertanyaannya adalah apa sih yang Dia tunggu dari kita? Yaitu apa? Kedewasaan kita. Jadi jangan sampai kita ini nggak nyambung sama Tuhan. Kita berpikir kita harus menunggu Tuhan, padahal ternyata sebenarnya at the same time atau pada saat yang sama justru Tuhan yang tunggu kedewasaan kita. Karena seiring dengan kedewasaan kita, Dia ingin bisa menambahkan kepercayaannya kepada kita.
Dia ingin mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin penting dalam pelajaran ini. Kalau memang tadi di bagian awal saya sudah menjelaskan tentang pentingnya kedewasaan, maka timbul pertanyaan, bagaimana caranya untuk saya bisa menjadi dewasa? Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara. Tadi di awal pelajaran ini saya sudah mengungkapkan poin penting bahwa ternyata jangan-jangan yang membuat keadaan kita belum mengalami perubahan bukan karena kurangnya iman, bukan kurangnya doa, bukan gara-gara kita ini bukan anak Allah, tapi problemnya adalah kedewasaan. Nah sekarang kalau memang kedewasaan itu penting, maka pertanyaannya bagaimana caranya untuk saya menjadi dewasa? Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat dengan cepat, karena waktunya bergerak dengan cepat juga, saya juga harus mempercepat pengajaran ini. Bahwa pernahkah kita menyadari bahwa waktu itu tidak menjamin kedewasaan? Kita boleh bangga sudah jadi Kristen 15 tahun. Kita boleh bangga kita udah jadi Kristen mungkin 40 tahun. Tapi lamanya kita jadi Kristen itu tidak menjamin kedewasaan kita. Inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus dalam kehidupan jemaat di Korintus. Itu sebabnya kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Itu adalah kegalauan Rasul Paulus yang dia ungkapkan dalam ayat ini. Dan aku, saudara-saudaraku, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi jangan bangga kalau kita ini udah jadi Kristen lama. Karena lamanya kita jadi Kristen tidak menjamin kedewasaan kita. Pernah mendengar istilah dewasa itu pasti. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Sering mendengar kata itu. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu bicara pilihan. Nah makanya kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi inilah bentuk kegalauan dari Rasul Paulus melihat jemaat di Korintus, di mana dia berharap harusnya seiring dengan waktu, jemaat di Korintus itu makin bertumbuh dewasa. Tapi ternyata lamanya jadi Kristen itu nggak menjamin kita dewasa. Saya berharap jemaat Rock Menara Tanjung Pujian itu bukan jadi jemaat yang tua di dalam Tuhan, tapi menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Nah sekarang lihat PowerPoint berikut ini. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan hal ini? Bahwa kerinduan dan harapan akan kedewasaan tidak membuat seseorang menjadi dewasa. Saya yakin kalau semua orang Kristen ditanya, rindu nggak untuk dewasa? Pasti semua itu punya kerinduan untuk dan harapan untuk dewasa. Tapi kerinduan dan harapan akan kedewasaan tidak membuat kita jadi dewasa sebenarnya. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau memang kedewasaan itu penting, maka bagaimana untuk kita jadi jemaat atau jadi anak yang dewasa? Nah, mengapa saya beri judul sarana kedewasaan? Karena ternyata tanpa sarana atau kendaraan, kita tidak dapat mencapai apa yang kita rindukan dan harapkan. Saya ulang ya kalimat ini. Tanpa sarana atau kendaraan, maka kita ini tidak dapat mencapai apa yang kita rindukan dan harapkan. Ambil contoh, boleh saja saya rindu, boleh saja saya berharap untuk saya bisa mendatangi saudara, berjumpa, bukan cuma hanya ibadah online, tapi secara fisik saya bisa berjumpa dengan saudara, bisa ngobrol bersama-sama di Makassar. Nah, itu kerinduan saya. Tapi tanpa sarana, maka saya nggak akan pernah bisa ada di Makassar. Saya akan tetap ada tinggal di Cirebon. Itu sebabnya saya butuh sarana. Saya butuh kendaraan yang membawa saya, bisa saya tiba ke tempat tujuan yang saya harapkan, yaitu Makassar. Nah, banyak orang percaya hari-hari ini punya kerinduan besar untuk dewasa. Tapi sadari bahwa untuk dewasa kita butuh sarana. Atau kita butuh kendaraan untuk kita bisa sampai kepada kedewasaan. Nah, dalam pelajaran ini saya mau bagikan dengan cepat. 3 sarana saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita fokus saja untuk menghidupi 3 ini, saya percaya bahwa tiga sarana ini akan membuat kita bertumbuh. Makin hari kita makin dewasa. Yang pertama, apakah itu? Sarana pertama untuk menuju kedewasaan, menurut saya adalah disiplin diri. Nah, mengapa disiplin diri itu penting? Pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa salah satu ciri kedewasaan itu berkurangnya disiplin dari luar karena bertumbuhnya disiplin dari dalam? Coba, bagaimana kita bisa mengukur kedewasaan anak kita? Simple.
Kalau kita masih terus nasehati, baru dikerjain, suruh beresin kamar, nggak pernah diberesin, selama disuruh dikerjain, kalau nggak disuruh nggak pernah dikerjain gitu. Nah artinya anak kita masih belum dewasa. Tapi aneh ketika anak kita makin dewasa, perhatikan ini, kita nggak perlu nasihatin lagi, udah dilakuin. Nah makanya saya katakan di sini, salah satu ciri kedewasaan adalah berkurangnya disiplin dari luar. Karena apa? Karena bertumbuhnya disiplin dari dalam. Nah kalau selama ini kita baca Alkitab butuh dinasehatin dulu, butuh ditegur dulu, itu artinya kita belum dewasa. Pertanyaannya, seberapa banyak nasihat-nasihat dari luar yang mendrive kita? Tentu nasihat-nasihat itu baik, tapi kalau kita masih bergantung pada nasihat-nasihat dari luar, berarti sebenarnya kita belum cukup dewasa. Tapi seiringnya bertumbuh kedewasaan, apa yang terjadi? Kita mulai mendisiplin dari dalam. Nah, sekarang lihat ini, Bapak Ibu Saudara. Disiplin diri, nah definisi disiplin diri menurut pendapat saya adalah keputusan untuk melakukan hal-hal yang kita perlukan, meskipun hal itu tidak kita inginkan atau kita sukai. Itu definisi disiplin diri menurut saya. Disiplin diri menurut pendapat saya adalah sebuah keputusan yang kita lakukan untuk apa? Keputusan untuk kita melakukan hal-hal yang kita perlukan. Meskipun hal-hal itu tidak kita inginkan atau kita sukai. Ada saatnya doa ini tidak kita inginkan. Ada saatnya doa ini kita tidak sukai. Tapi karena kita sadar bahwa doa itu kita perlukan, maka kita putuskan untuk berdoa. Ada waktunya kita nggak pengen baca Alkitab. Ada waktunya kita nggak ngerasa perlu membaca Alkitab. Tapi ingat, disiplin diri membuat kita memutuskan untuk melakukan hal itu, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Meskipun seringkali perasaan kita tidak mendukungnya. Nah, sekarang, pernahkah kita merenungkan hal ini? Bahwa seorang yang belum dewasa itu didrive by mood. Sedangkan seorang yang dewasa itu didrive by prinsip. Itu bahasa saya. Kalau kita masih dikendalikan oleh mood, kalau pas kepingin, ya kita akan berdoa. Dan kalau lagi kepingin, wah doanya bisa lama. Tapi kalau kita nggak kepingin, wah kita nggak akan berdoa. Nah saya mau katakan itu ciri-ciri parameter kedewasaan kita. Nah kalau kita hanya dikendalikan oleh mood, dinasihati dari orang baru kita melakukannya, berarti dengan kata lain kita belum cukup dewasa. Kan seorang yang dewasa adalah disiplinnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan bukan hanya itu, kita didrive bukan dengan by mood, tapi dengan by prinsip kebenaran yang kita ketahui, yang kita pelajari. Itu yang pertama. Yang pertama, sarana kedewasaan adalah disiplin diri. Nah, yang kedua, saya catat di sini, sarana kedewasaan yang kedua yang perlu kita seriusi untuk kita hidupi adalah berhentilah self-center dan mulailah belajar untuk Christ-center. Saya ulang, berhentilah untuk hidup kita ini self-center dan mulailah hidup kita ini belajar untuk Christ-center. Tidak berpusat pada diri sendiri, tapi mulai berpusat pada Kristus. Nah, lihat ini, saudara. Dunia seseorang anak begitu sempit dan kecil. Pengejarannya hanyalah kesenangan diri. Jadi kalau kita melihat seseorang yang hanya terus berfokus pada dirinya, kesenangan dirinya, nggak pernah mikirin orang lain, berarti anak itu belum dewasa. Karena dunia seorang anak itu begitu sempit dan begitu kecil. Dunia seorang anak itu kenapa saya katakan begitu sempit dan kecil? Karena dunia ini cuma dirinya. Ya, saya nggak peduli, saudara ini sudah tua, udah 50, 60, bahkan 70 tahun. Tapi kalau masih hidup kita berpusat pada diri sendiri, saya mau katakan, saudara belum dewasa di dalam Tuhan. Nah, coba lihat ini. Di dalam surat Roma pasal 15, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Dalam surat Roma pasal 15, ayat yang pertama sampai yang ketiga, saya akan bacakan bagi saudara. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, kalimat berikutnya memberkati saya. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus, perhatikan kata harus, mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Jadi untuk mengupayakan kesenangan orang lain bukan asal Bapak senang, bukan, tapi demi membangun hidup orang itu.
Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ini. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi hari ini kalau kita mau dewasa, yang pertama, belajar untuk punya disiplin diri. Yang kedua adalah mulai berhenti self-center dan mulai belajar untuk Christ-center. Berhenti untuk ngurus tentang diri sendiri terus, tapi mulai sadar bahwa ternyata kita harus memperjuangkan bukan kepentingan kita saja, tapi kepentingan sesama kita dan khususnya kepentingan Kristus ternyata. Nah sekarang, sebelum saya masuk ke poin ketiga, lihat ini Bapak Ibu. Seorang anak yang masih berpusat pada kesenangan diri, pernah melihat ada anak-anak kita yang masih kecil, hidupnya masih cari kesenangan diri, nggak pernah mikirin orang lain. Menurut saya, ya harap maklum, karena masih kecil. Tapi saat ya, mereka bertambah usianya dan masih terus berpusat kepada kesenangan diri sendiri, nah disitulah kita jadi susah maklum. Tahu ya bedanya? Kalau masih kecil, masih batita, masih terus mikirin diri sendiri, nggak pernah mikirin orang lain, ya harap maklum karena masih kecil. Tapi kalau udah semakin tua, semakin bertambah usia, tapi masih terus mikirin diri sendiri, nah itulah saya katakan susah maklum kita ini. Nah sekarang lihat PowerPoint berikut ini. Disadari atau tidak, seseorang yang belum dewasa akan memakai apa saja dan siapa saja termasuk Tuhan bagi kepentingannya dan bagi kesenangannya diri sendiri. Ini yang perlu kita waspadai. Disadari atau tidak, ciri seorang yang belum dewasa akan memakai apa saja, siapa saja, bahkan termasuk Tuhan. Bagi apa? Kepentingannya dan kesenangan dirinya. Kalau kita nggak hati-hati, sebenarnya kita sedang pakai Tuhan kok. Untuk apa? Supaya kita senang, supaya kita happy, supaya impian kita, ambisi kita tercapai. Itu sebabnya kita pakai Tuhan. Bukan Tuhan yang pakai kita, tapi kita yang justru pakai Tuhan. Nah, itu ciri bahwa kita sebenarnya belum dewasa. Nah, yang ketiga, sarana yang pertama tadi kita belajar bahwa ternyata disiplin diri adalah sarana kita menuju kedewasaan. Yang kedua, tadi saya sudah katakan bahwa ternyata mulai berhenti untuk memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan kepentingan Kristus. Dari self-center berubah menjadi Christ-center. Nah, yang ketiga, apa yang kita pelajari? Sarana kedewasaan yang ketiga adalah belajar mengambil tanggung jawab. Saya nggak tahu di area mana yang saudara perlu tumbuhkan, saudara perlu tekuni untuk kita hidupi hari-hari ini secara serius. Disiplin diri. Yang kedua, jangan-jangan kita masih terus berpusat pada diri sendiri sehingga dunia kita adalah aku, diriku, dan saya. Dunia kita sempit banget. Aku, diriku, dan saya. Itu dunia kita. Padahal harusnya hidup kita berpusat pada Kristus, di mana semuanya bicara Kristus. Bukan bicara kita. Bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Tuhan suka. Itulah yang kita upayakan, itulah yang kita kejar. Itulah sarana kedewasaan. Semakin kita memikirkan orang lain, semakin kita memikirkan kepentingan Kristus dan bukan itu, dan mulai mengupayakannya. Sebenarnya itu adalah sarana kedewasaan. Yang ketiga, belajar mengambil tanggung jawab. Nah sekarang, lihat ini. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa parameter kedewasaan seseorang di mata dunia dan di mata Bapa di surga itu berbeda? Mungkin saudara boleh berkata dan boleh berbangga diri bahwa saudara cukup dewasa. Buktinya saudara bertanggung jawab, di mana saudara bekerja untuk menafkahi keluarga saudara, di mana saudara nggak males karena itu adalah bentuk tanggung jawab saudara. Saya setuju, saya perlu hargai itu. Tapi parameter kedewasaan seseorang di mata dunia dan di mata Bapa di surga itu berbeda. Jadi jangan bangga kalau mungkin kita dikenal sebagai orang yang diukur sebagai orang yang dewasa di mata dunia. Tapi itu tidak menjamin kita juga dewasa di mata Bapa di sorga. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Seorang anak yang belum dewasa hanya berfokus pada dirinya sendiri. Kurang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap beban orang tua mereka. Itu ciri seorang anak. Seorang anak yang belum dewasa hanya berfokus pada dirinya sendiri. Kurang memiliki apa? Kepekaan, kepedulian terhadap beban orang tua mereka. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengaku diri sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan, pertanyaannya, seberapa engkau peka, seberapa engkau peduli tentang beban dari Bapa di sorga? Karena seringkali kita fokusnya cuma beban diri sendiri saja kok. Kita cuma mikirin beban kita, gimana Tuhan angkat beban kita. Kita cuma mikirin diri sendiri, padahal masalahnya sebagai seorang anak kita harus paham bahwa sebenarnya Bapa juga punya beban. Nah, sekarang saya jadi ingat statement yang pernah disampaikan oleh Ed Cole. Dia katakan bahwa kedewasaan tidak diukur dari usia seseorang, namun dari tanggung jawab yang diterimanya.
Nah, berapa banyak kita menolak untuk bertanggung jawab. Karena apa? Karena tanggung jawab itu nggak enak. Padahal ternyata tanggung jawablah yang menjadi sarana ketiga untuk kita bertumbuh menuju kedewasaan. Jadi jangan bangga dengan usia kita, tapi karena itu bukan jaminan kedewasaan kita. Banyak orang nggak mau ambil tanggung jawab. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu tanya kepada saya, tanggung jawab apa? Tanggung jawab apa? Menurut saya adalah tanggung jawab sebagai seorang anak Allah. Sebagai seorang anak Allah, kita harus sadar, kita mulai belajar peduli dan punya kepekaan. Apa sih yang menjadi kesusahan, kepedihan, kesedihan dari Bapa di sorga? Saat saya mempersiapkan materi ini, saya jadi ingat tentang peristiwa yang dicatat dalam Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari dari cerita kisah perumpamaan anak yang hilang adalah si bungsu adalah gambaran anak yang mengetahui haknya. Tapi ia tidak mengetahui kewajibannya. Makanya dia datang kepada ayahnya dan dibilang, berikan kepadaku apa yang menjadi hakku. Tapi dia lupa sebagai seorang anak dia punya kewajiban, dia punya tanggung jawab. Sebaliknya si sulung adalah gambaran seorang anak yang mengetahui kewajibannya. Tapi dia nggak tahu haknya loh Bapak Ibu. Nah, karena singkatnya waktu saya nggak akan bahas ini panjang lebar, tapi seorang anak memiliki hak dan kewajiban. Saya setuju sebagai anak kita punya hak untuk apa? Untuk menikmati berkat dari Bapa. Tapi sebagai seorang anak juga kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban. Nah, sekarang lihat ini Bapak Ibu, motivasi seorang anak yang bekerja bukan lebih mendapat upah. Karena kalau hamba itu bekerja demi upah. Tapi seorang anak bekerja menolong ayahnya, menolong bapaknya, itu bukan karena demi upah. Tapi karena kasih kepada orang tuanya. Jadi saya berharap kalau hari-hari ini kita menumbuhkan kepedulian tentang apa yang menjadi kesusahan hati Bapa di sorga. Itu bukan supaya kita makin diberkati. Tapi apa? Tapi karena kita sudah diberkati, kita sadar tentang kasihnya yang begitu besar. Itu sebabnya kita didrive bukan oleh upah, tapi didrive oleh kasih. Nah, sekarang, apa sih tanggung jawab seorang anak? Masih ingat Matius pasal 9 ayat 36-38? Yesus itu punya kesusahan ketika dia melihat orang banyak. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia curhat kepada murid-muridnya. Curhatnya apa? Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, hari-hari ini, sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa hati Bapa di sorga itu benar-benar sedang mengalami kepedihan, kesedihan? Kenapa? Karena masih banyak yang terhilang. Hari ini, berhenti memikirkan diri sendiri. Tapi mulai memikirkan apa yang ada di hati Bapa. Apa yang menjadi kepedihannya. Dan kalau kita memang benar-benar mencintai Bapa, harusnya kita punya kepedulian. Kita perlu berkata kepada Bapa, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya ingin untuk kau lakukan dalam keseharian saya? Dan ketika saya renungkan ini, apa sih tanggung jawab kita? Menurut saya adalah tanggung jawab memuridkan, saudara. Karena Matius pasal 28 ayat 19 berkata, jadikan semua bangsa muridku. Berarti hari ini saya berdoa supaya jemaat Rock Menara Tanjung Pujian adalah bukan jemaat yang cuma hanya sibuk memikirkan diri sendiri, tapi menjadi jemaat yang dewasa, di mana mulai mendisiplin diri, di mana kita mulai berhenti untuk terus mengupayakan kepentingan diri karena ada kepentingan kerajaan Allah yang sebenarnya perlu kita pikirkan dan perlu kita upayakan. Dan yang ketiga adalah ambil tanggung jawab untuk benar-benar hidup sebagai seorang anak Allah. Nah, saya akan tutup dengan slide terakhir ini lalu saya selesai. Ini waktunya kita mengawinkan antara pekerjaan dan pelayanan. Mungkin Bapak Ibu berkata, apa sih memuridkan? Memuridkan sederhana. Di dalam keseharian kita, bertemu dengan orang-orang yang kita jumpai dalam keseharian kita. Siapapun itu, apapun agama mereka. Kita perlu membimbing mereka untuk jadi murid Kristus. Bukan cuma sebatas membimbing mereka jadi percaya Yesus. Tapi pastikan mereka juga untuk hidup jadi murid Kristus. Itulah pemuridan. Dalam setiap kesempatan, seharusnya saudara mulai memikirkan ini. Bahwa setiap celah yang ada, masukkan nilai-nilai kerajaan dilepaskan. Ini bukan bicara isu agama. Ini bukan isu kristenisasi. Tidak ada hubungannya. Karena sebenarnya memuridkan adalah bagaimana menolong semua orang untuk menjadi murid Kristus. Doa saya, jemaat Rock Menara Tanjung Pujian adalah jemaat yang dewasa. Dan seiring kedewasaan saudara, maka ada hal-hal
yang akan saudara alami, perlu diimani, tapi itu akan benar-benar dialami secara automatically, seiring dengan kedewasaan saudara. Ingat, semakin dewasa, semakin saudara dipercaya. Sebagai Bapa, dia rindu untuk bisa mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Dan saya berdoa, saudara didapati sebagai anak-anak yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Ben. Tuhan berkati kita semua. Mari sekali lagi kita akan berdoa berkat. Buka tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka yang sedang menimpa orang fasik. Tidak ada virus yang menyentuh tubuhmu, supaya tubuhmu tetap sehat, supaya tetap diberkati sekalipun di masa-masa krisis. Tuhan adalah sumber berkat bagimu. Diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati masa depan anakmu. Dalam nama Yesus diberkati usahamu, pekerjaanmu, supaya engkau berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya sekali lagi katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.